Oke teman-teman, bismillah. Kembali lagi di Eduline Institute. Di video kedua tentang pengantar anatomi ini, kita akan belajar mengenai terminologi anatomi. Jadi istilah-istilah yang sering digunakan di bidang anatomi. Kenapa nih kita harus belajar istilah-istilah kayak gini gitu ya? Karena kalau misalkan kita nanti mau belajar pakai textbook atau pakai buku gitu ya, atau nanti kita belajar dari dosen kalau mahasiswa, atau kita belajar dari guru kalau SMA gitu ya. Kalau misalkan kita nanti berdiskusi dengan pakar-pakar anatomi, baik di dalam maupun di luar negeri, tentunya kita harus memahami istilah-istilah yang ada di dalam anatomi gitu. Supaya kita nggak kaget, ternyata ketika kita belajar, ketika kita berdiskusi, mereka pakai istilahnya itu superior, inferior gitu ya. Terus di buku, sagittal plane, transverse plane gitu ya. Terus juga nanti ada proximal, distal, apaan gitu ya. Nah, makanya di awal kita harus belajar dulu terminologi-terminologi dasar yang sering dipakai di anatomi supaya nanti kita nggak kaget gitu ya. Dan bisa memahami anatomi lebih dalam, bisa memahami anatomi lebih lanjut di setiap sistem tubuh gitu ya. Memudahkan kita sebenarnya untuk nanti mempelajari anatomi. Oke? Nah, terminologi yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah anatomical planes atau bidang anatomi. Nah, ada 3 ya bidang anatomi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah frontal plane atau yang sering disebut dengan coronal plane atau bidang frontal atau bidang koronal gitu ya. Nah, bidang frontal ini adalah bidang vertikal nih ya, kan ini vertikal ya, seperti yang ada di gambar, yang membagi tubuh ya. Ini bidang tuh sebenarnya kalau anatomical plane ini lebih ke apa ya, membagi tubuh gitu ya, bidang yang membagi tubuh gitu ya. Nah, kalau misalkan frontal plane dia membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan ya dan bagian belakang, atau istilahnya itu bagian anterior dan juga bagian posterior gitu. Nanti kita belajarlah yang itu. Ini setelah yang anatomical plane ini. Ya, ada istilah lagi nanti anterior posterior gitu ya. Jadi membagi tubuh menjadi bagian depan dan juga bagian belakang. Nah, terus ada lagi yang disebut dengan sagittal plane atau bidang sagittal. Nah, bidang sagittal ini adalah bidang yang membagi tubuh secara vertikal ya, menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, atau istilah anatominya itu adalah sinistra kiri dan juga dextra kanan gitu ya. Nah, ini pembagiannya baik itu yang frontal maupun yang sagittal atau nanti yang transverse plane itu dia bisa sama panjang atau tidak gitu ya. Nah, khusus untuk yang membagi menjadi kiri dan kanan itu ada lagi istilahnya, yaitu bentar aku ubah warnanya dulu. Jangan yang ini. Ada mid sagittal atau disebutnya median ya. Median plane atau bidang median atau bidang mid sagittal. Nah, bedanya dengan sagittal ya. Jadi mid sagittal itu membagi kiri dan kanannya itu sama panjang gitu. Jadi kalau misalnya kita bagi ini di garis tengah ini gitu ya. Nah, dia itu membagi ke kiri dan ke kanan itu sama panjang gitu. Itu beda dengan kalau sagittal tadi kan boleh sama panjang, boleh tidak gitu ya. Oke, nah terus selanjutnya istilah anatomi selanjutnya adalah anatomical plane selanjutnya adalah transverse plane atau horizontal plane, bidang horizontal atau bidang transversal gitu ya. Nah, ini adalah bidang yang membagi tubuh secara horizontal menjadi bagian atas dan bagian bawah, atau istilah anatominya itu superior dan juga inferior. Oke. Nah, seperti ini yang beberapa anatomical plane yang harus diketahui. Tadi kita udah bilang nih, ada superior, ada inferior, ada posterior, ada anterior. Apaan sih ya itu? Nah, lanjut ke slide berikutnya, ada terminologi-terminologi yang harus kita pahami di bidang anatomi. Oke? Oke, istilah anatomi selanjutnya yang sangat penting untuk diketahui adalah tentang directional terms atau terminologi-terminologi mengenai arah gitu ya. Atau sering juga ada juga yang menyebutkan ini tentang terms of relationship, karena ini nanti menghubungkan antara satu bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain gitu ya. Nah, directional terms apa aja yang harus kita ketahui ini yang sering banget dipakai di anatomi gitu ya. Yang pertama adalah istilah tadi kita juga udah singgung ya, anterior dengan posterior. Oke, by the way ini aku dapat dari buku Netter ya, gambar ini dan tabelnya dari buku Netter anatomi.
yang coloring booknya. Nah, kalian anak-anak kedokteran pasti udah familiar ya dengan buku anatomi netter, atlas netter gitu ya. Terutama yang coloring booknya yang nanti kita bisa ngewarnain gitu ya. Nah, ini aku ambil dari netter coloring book anatomi. Nah, tadi ya kita lanjut anterior dan posterior, atau anterior sering disebut juga dengan ventral, posterior juga sering disebut dengan dorsal. Kalau anterior adalah dia itu yang lebih mendekati atau dia yang lebih mengarah ke depan gitu ya. Sedangkan posterior itu kebalikannya, dia yang lebih mengarah ke belakang. Contoh misalkan ini perut ya. Perut itu berada anterior gitu ya, sedangkan punggung itu berada di posterior. Nah, itu contohnya. Terus ada lagi istilah yang namanya superior dan juga inferior. Tadi juga kita udah singgung ya. Nah, kalau superior atau sering juga disebut dengan kranial, itu dia lebih ke atas atau dia lebih mendekati kepala. Sedangkan inferior atau yang sering juga disebut dengan kaudal, itu dia lebih ke bawah atau lebih mengarah ke kaki gitu ya. Contohnya misalkan leher. Nah, ini leher, bagian leher ini itu dia lebih superior dibandingkan dengan lutut gitu ya. Nah, kebalikannya, lutut dia lebih inferior dibandingkan dengan leher. Itu contohnya. Gitu. Terus, terms yang selanjutnya adalah medial dan juga lateral. Kalau dia medial, itu dia mendekati atau mengarah ke median plane. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh, median plane atau mid sagittal plane. Jadi, kalau misalkan tubuh ini kita bagi menjadi dua bagian ya. Waduh, ini maaf saya gambarnya tidak lurus. Sebenarnya harusnya mid sagittal itu lurus ya. Nah, kalau misalkan saya bagi dua menjadi kiri dan kanan atau sinistra dan juga dekstra, maka medial itu adalah bagian tubuh yang mendekati garis tengah ini, teman-teman, ya. Nah, kalau misalkan lateral, sebaliknya dia menjauhi garis tengah ini. Contoh misalkannya ini dada nih ya. Dada ya atau ya dada itu dia lebih medial dibandingkan dengan telapak tangan, gitu ya. Nah, sedangkan telapak tangan dia lebih lateral dibandingkan dengan dada. Itu contohnya, teman-teman. Oke? Oke, ini aku hapus dulu. Oke. Nah, sekarang bahas tentang proksimal, istilah lagi ya, proksima dan juga distal. Apa itu proksima atau apa itu distal? Nah, kalau proksimal adalah misalkan ya ini kita punya reference point-nya, misalkan di mana gitu ya. Nah, proksimal itu adalah bagian tubuh yang dia itu dekat dengan reference point yang kita tuju. Sedangkan distal itu kebalikannya ya. Dia itu lebih jauh dari reference point yang kita tuju. Tapi di sumber lain yang saya baca itu biasanya kalau proksima dan distal ini memang digunakan untuk ekstremitas gitu ya. Dia ekstremitas itu di tungkai ya, baik itu yang lengan ya, tungkai atas ataupun tungkai bawah ya, kaki gitu ya. Jadi kalau misalkan yang proksimal itu dia lebih distal justru ya. Distal itu dia lebih mengarah ke ini, ke jari-jari ekstremitas gitu. Sedangkan kalau yang proksimal dia lebih mengarah ke trunk, ke batang tubuh ke sini. Nah, contoh misalkan ini lengan atas, nih lengan atas saya ganti warnanya. Misalkan ini lengan atas, itu dia lebih proksimal dibandingkan dengan pergelangan tangan. Sedangkan pergelangan tangan dia lebih distal dibandingkan dengan lengan atas. Nah, itu proksimal dan juga distal ya. Oke, nah selanjutnya itu istilah yang sering dipakai adalah superficial dan juga deep, atau deep itu sering disebut dengan profundal ya, atau profundus gitu ya. Nah, kalau misalkan superficial itu dia lebih mengarah ke permukaan, lebih dekat ke permukaan. Kalau misalkan yang deep atau yang profunda itu biasanya dia lebih dalam gitu ya. Jadi jauh dari permukaan. Contoh misalkan ya kalau misalkan kita bedah nih ya, tangan misalnya, kan ada kulit, ada otot gitu ya. Nah, otot dia lebih profunda dibandingkan dengan kulit. Karena kulit kan di permukaan ya. Sedangkan kulit dia lebih superficial dibandingkan dengan otot. Gitu, oke? Nah, terus ini tadi plane, median plane, mid sagittal plane, sagittal plane, coronal plane, transverse plane, itu kita udah bahas, oke? Nah, terus ada lagi yang mungkin di sini tidak terbahas. Yang pertama tadi kita juga udah bahas ya. Apa tuh? Udah singgung maksudnya. Sinistra dan juga dextra ya. Jadi sinistra itu adalah kiri, sedangkan dextra itu adalah kanan. Oke. Terus istilah yang lain juga sering dipakai adalah ipsilateral dan kolateral.
Kalau misal kontralateral, bukan kontralateral, maaf. Jadi kalau ipsilateral itu adalah dia yang sama bagian tubuh yang sama sisi. Contoh misalkan ya. Nah, ini aku ganti warna dulu. Tangan yang sebelah kanan itu ipsilateral dengan kaki sebelah kanan, ya. Nah, kalau misalkan yang kontralateral itu beda sisi. Contohnya, tangan sebelah kiri itu kontralateral dengan kaki sebelah kanan. Oke? Nah, istilah selanjutnya yang nggak disebutin di sini itu ada eksterna dan juga interna. Ya, itu ini mungkin udah familiar ya. Kalau interna itu di dalam, kalau eksterna itu di luar. Ya, itu mungkin beberapa terminologi anatomi yang tentang directional term, tentang arah ya, atau relationship, karena tadi kita juga menghubungkan ya antara satu bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, apakah dia lebih superior atau lebih inferior, lebih proksimal, lebih distal, lebih medial, lebih lateral gitu ya. Nah, itu istilah-istilah yang sering digunakan gitu ya. Oke, mungkin untuk pengantar anatomi kedua ini cukup sampai sini dulu ya. Nanti kita masih membahas tentang pengantar ya, ada beberapa pengantar yang memang harus kita gali lebih lanjut supaya nanti ketika kita memahami kita belajar anatomi itu lebih paham gitu ya. Nah, tadi juga untuk yang yang planes, anatomical planes, salah satu fungsinya adalah ketika nanti kita belajar anatomi itu kita bisa melihat struktur tubuh dari berbagai sisi. Contoh misalkan jantung. Terus kita jantung itu kan gak cuman kita lihat secara dari depan doang kan, kita juga harus lihat dalamannya. Kita harus lihat ketika dipotong transversal, kita harus lihat ketika dipotong sagital seperti apa gitu ya, terus bagian belakangnya, bagian sisinya gitu ya. Nah, itu makanya kita harus bisa lihat dari berbagai sisi ya, bukan hanya bagian depan doang yang kita lihat gitu. Makanya kita belajar anatomical planes. Dan juga ini directional term ini juga sangat penting. Oke, mungkin sekian untuk video kedua kali ini, kita lanjut nanti ke video selanjutnya. Terima kasih.